Halo teman-teman, kita lanjutkan tutorial kita. Jadi di video ini kita akan membahas apa itu blur tool, sharpen tool, dan smooth tool. Langsung aja, di sini saya sudah punya sebuah foto. Kita akan memberikan efek blur dari foto ini ya. Jadi samping fotonya atau samping objek wanita ini kita akan blur di bunganya, biar kita akan melihat efek dari blur tool, kemudian akan membuat menjadi lebih fokus ke foto dari perempuannya. Langsung aja, sesuai dengan namanya blur tool, yaitu tool untuk membuat blur ya, memberi efek blur pada satu objek. Jadi kita aktifkan blur tool, kita klik kanan, kemudian kita perhatikan di sini ada hardness-nya, kita bisa naikkan, dan juga strength-nya di sini kita bisa naikkan nilainya untuk memberikan efek blur yang jelas. Jadi saya akan sapukan blurnya di samping sini. Kita akan melihat efeknya. Saya tekan kontrol buka kotak untuk memperkecil ukuran brushnya, atau klik kanan kemudian kita perkecil seperti itu. Saya akan mencoba menggosok atau mengarsir bagian di samping objek orangnya ini biar semakin fokus. Jadi ini akan saya blur semua ya teman-teman. Oh ya, kita lupa di sini teman-teman, seharusnya kita duplicate dulu backgroundnya. Jadi karena sudah terlanjur, kita akan batalin. Caranya Windows, kita klik menu Windows, kemudian kita pergi ke history. Kita lihat di sini. Nah, saya akan kembali ke awal. Jadi saya akan kembali paling awal di open, kemudian foto ini aslinya seperti ini. Saya akan crop dulu. Saya pilih rasio 5:7. Kita coba crop. Ya, seperti ini. Kemudian Ctrl 0 untuk fit in view, lalu klik kanan, kemudian duplicate layer. Nah, kita akan namai layernya menjadi efek blur. Enter, ini kita matikan matanya, kemudian kita sapukan brush dari blur di samping objek utamanya atau di bunganya. Kita akan berikan efek blur. Ini saya perkecil, kita berikan efek yang lebih detail. Tangannya juga tidak apa-apa. Kita akan melihat perbedaannya. Ini samping sini, ya seperti ini ya teman-teman. Bisa sangat jelas terlihat perbedaannya antara tidak di blur dan di blur. Ini juga, ini saya akan kita berikan efek blur pelan-pelan. Saya perbesar ya. Seperti ini teman-teman, sudah mulai nampak kelihatannya. Ya, jadi semua bagian selain dari wajah atau gambar dari wanitanya kita blur sampingnya, jadi biar terlihat lebih fokus. Oke, jadi seperti ini kira-kira efek dari blur. Kita akan bandingkan, ini saya akan aktifkan, kemudian kita akan lihat sebelumnya seperti ini menjadi
seperti ini setelah diberi efek blur. Jadi seperti itu teman-teman untuk efek blur atau blur tool. Contoh berikutnya saya akan gunakan sebuah foto ini ya. Foto ini kita akan membuat dia menjadi cerah dulu. Saya pergi ke adjustment layer di sini, kemudian kita klik curve, kita naikkan, kemudian saya tekan merge down. Ini akan saya klik kanan, kemudian duplicate layer, klik OK. Ini saya matikan, lalu saya akan seleksi objek dari wanitanya. Kita klik ke menu sini, object selection, kita klik. Iya, kalau sudah kita pergi ke select and mask, kemudian kita perhatikan di sini backgroundnya. Kalau sudah, kita pergi ke new layer with layer mask, kita klik OK. Nah, dia sudah membuat sebuah seleksi. Nah, teman-teman, perlu kita perhatikan di sini hasil seleksi yang dibuat sudah sangat rapi, namun masih terlihat kaku ya. Kalau kita buat layer baru di sini atau kita pergi ke layer style, kemudian kita isi dengan solid color, stroke, kita ke adjustment layer, lalu kita isi dengan solid color, misalnya kuning. Nah, kita bisa lihat di sini sampingnya masih terlihat kasar ya. Nah, kita akan rapikan bagian samping dari seleksi ini. Caranya, kita klik di layer mask, kemudian kita klik kanan, lalu kita pergi ke menu opsi apply. Nah, kalau sudah, kita aktifkan blur tool di sini teman-teman. Kita kecilkan size-nya, pastikan hardness-nya juga kita sesuaikan, lalu kita sapukan di bagian batas dari objek hasil seleksi. Jadi biar terlihat lebih rapi, kita gunakan blur tool. Seperti itu teman-teman. Untuk membuat hasil objek seleksi menjadi lebih rapi, kita menggunakan blur tool. Ya, begitu kira-kira fungsi dari blur tool. Kemudian selanjutnya kita akan ke sharpen tool. Ini saya close. Ini juga. Oke teman-teman, kita lanjut di menu selanjutnya, yaitu sharpen tool. Kita akan menggunakan sebuah foto di sini. Saya akan menggunakan foto ini. Saya import di sini, kemudian saya akan klik kanan, duplicate layer. Saya akan menaktifkan. Nah, saya akan memberikan efek sharpen. Jadi sesuai namanya, sharpen adalah tool untuk membuat objek atau gambar menjadi lebih tajam, sharp ya, sesuai namanya. Jadi kita atur hardness-nya di sini, kemudian kita sapukan di bagian dari objek ya. Sudah mulai kelihatan perbedaannya. Kita arsirkan di bagian objeknya di sini. Ini saya kecilkan, kemudian kita arsir. Ya, jadi ini saya akan coba membuat lebih terang. Saya naikkan exposure-nya, kemudian kita lihat dari foto sesudah diberi sharpen dan sebelum. Jadi ini sebelumnya dan ini sesudahnya. Jadi foto dibuat semakin tajam.
seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya kita ke Smooth Tool. Smooth Tool ini untuk membuat memberikan efek painting ya. Kalau kita coba cari di Google, kita ketik smooth painting, nah seperti ini dia akan keluar gambar yang variatif seperti ini ya. Jadi dibuat seperti efek lukisan. Nah, saya akan coba sebuah contoh foto di sini. Kita akan membuat efek smooth di wanita ini ya, di foto wanita ini. Saya akan membuat lebih terang, adjustment layer. Saya akan duplicate layer dulu, kemudian adjustment layer, saya akan klik curve. Nah, saya akan cerahkan, kemudian saya akan pilih merge down. Lalu kita akan gunakan efek smooth tool di sini. Kita lihat strength-nya dan hardness di sini kita bisa sesuaikan. Lalu kita mulai sapukan di ini, kita akan turunkan sedikit. Nah, kita bisa lihat efeknya. Jadi kita memberikan efek lukisan pada sebuah objek atau sebuah gambar atau foto, jadi dibuat semakin halus ya. Ya, seperti ini teman-teman. Kita turunin lagi, ini hardnessnya kita turunin, jadi sudah mulai terlihat seperti sebuah lukisan ya. Nah, kalau kita jadi simpel aja, kita bandingkan dari yang ini menjadi seperti ini. Ini kita akan turunkan sedikit exposure-nya. Nah, jadi kita bisa lihat perbedaannya. Semakin digosok semakin memberikan efek yang sangat bagus. Iya, jadi seperti ini teman-teman efek dari smooth tool. Jadi dia betul-betul membuat lukisan foto seperti sebuah lukisan ya. Dari yang sebelumnya seperti ini menjadi begini ya. Begitu kira-kira fungsi dari blur tool, sharpen tool, dan smooth tool. Untuk video ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel YouTube saya agar bisa semakin semangat untuk membuat tutorial dan juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari video yang saya upload. Sekian dari saya dan terima kasih.